Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak An Ansori MKom selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Perkenalkan, nama saya Delis Hetudina, NIM 22141035. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab soal pertanyaan UAS. Soal nomor pertama. Apakah private labeling perlu izin atau tidak? Pada umumnya, private labeling tidak memerlukan izin khusus, tetapi ketersediaan izin dapat bervariasi berdasarkan jenis produk dan regulasi di setiap negara atau wilayah. Penting untuk memahami peraturan setempat dan memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan hukum yang berlaku. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, apa perbedaan dari classified, marketplace, and retail? Nah, Classified adalah platform di mana individu atau bisnis dapat memastikan iklan untuk menjual dan membeli produk atau jasa seperti Craigslist. Selanjutnya ada marketplace. Nah, marketplace merupakan platform yang menghubungkan berbagai penjual dan pembeli, di mana transaksi dapat terjadi. Contohnya Amazon atau eBay. Ketiga ada retail. Retail merupakan bisnis yang menjual produk langsung kepada konsumen akhir melalui toko fisik atau platform online. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 3. Dari tipe-tipe revenue mana yang lebih efektif dan peluang yang lebih besar di masa yang akan datang? Nah, tipe revenue yang efektif dapat bervariasi tergantung pada jenis bisnis dan industri. Subscription dan advertising revenue cenderung stabil, sementara sales revenue memiliki potensi pertumbuhan besar, terutama dalam e-commerce. Peluang terbesar tergantung pada adaptasi terhadap tren industri dan perubahan konsumen. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana sih cara meningkatkan penjualan di e-commerce? Nah, caranya itu, yang pertama kalian bisa peningkatan visibilitas melalui strategi pemasaran digital. Selanjutnya ada optimalisasi situs web untuk pengalaman penggunaan yang baik. Selanjutnya ada penawaran promosi dan diskon yang menarik. Dan yang terakhir ada bisa analisis data pelanggan untuk memahami preferensi dan kebiasaan berbelanjanya. Pertanyaan nomor 5, jika semua orang beralih menggunakan e-commerce, apa sih dampak dan solusinya? Dampaknya itu bisa termasuk penurunan bisnis pada pedagang kaki lima atau bisnis kecil tradisional. Solusinya mungkin melibatkan pelatihan dan pendigitalan bisnis tradisional serta inovasi untuk tetap bersaing dalam pasar yang berubah. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Seberapa penting permodalan dalam memulai suatu usaha? Permodalan sangat penting dalam memulai suatu usaha untuk menutupi biaya operasional, pemasaran, dan pengembangan produk atau layanan. Rencana bisnis yang matang dapat membantu menentukan jumlah modal yang dibutuhkan. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 7. Apa tantangan yang dihadapi dalam upaya mempersingkat rantai distribusi? Nah, tantangan dalam mempersingkat rantai distribusi melibatkan koordinasi antar berbagai pihak, manajemen logistik yang efisien, dan penggunaan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan visibilitas dalam rantai pasok. Selanjutnya pertanyaan nomor 8, bagaimana konsep keadilan dan keberlanjutan diterapkan dalam bisnis perusahaan melalui elektronik e-commerce? Nah, konsep keadilan dapat diterapkan melalui praktik fair trade, pembayaran yang adil kepada pemasok, dan kebijakan ketenagakerjaan yang adil. Nah, keberlanjutan dapat dicapai dengan mengurangi dampak lingkungan, menggunakan bahan ramah lingkungan, dan mendukung inisiatif sosial. Lanjut ke pertanyaan nomor 9, apa dampak negatif dari IoT dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, dampak negatif IoT melibatkan risiko keamanan dan privasi. Mengatasinya melibatkan penerapan protokol keamanan yang ketat, pemantauan perangkat secara teratur, dan edukasi pengguna mengenai praktik keamanan. Lanjut ke pertanyaan nomor 10, bagaimana mengimplementasikan arsitektur dalam teknologi dan bisnis e-commerce? Nah, untuk pengimplementasian arsitektur dalam e-commerce melibatkan desain sistem yang scalable, aman, dan dapat diintegrasikan dengan perangkat serta platform lainnya.
Penting untuk memilih arsitektur yang mendukung kebutuhan bisnis dan pertumbuhannya. Nomor 11, potensi risiko atau ancaman terhadap digital cash dalam era kejahatan cyber yang semakin canggih. Bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Nah, potensi risiko digital cash melibatkan serangan cyber seperti hacking, phishing, dan pencurian identitas. Solusi untuk mengatasi hal tersebut melibatkan enkripsi yang kuat. Nah, menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data transaksi dari akses yang tidak sah. Selanjutnya ada autentikasi dua faktor, yaitu menyediakan autentikasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan login dan transaksi. Yang ketiga ada monitoring real time. Nah, pemantauan transaksi secara real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan ada juga edukasi penggunaan. Nah, memberikan edukasi kepada pengguna mengenai risiko keamanan dan cara mengamankan informasi pribadi mereka. Lanjut ke pertanyaan nomor 12. Nah, manfaat menggunakan digital cash dibandingkan penggunaan uang tunai. Nah, manfaat penggunaan digital cash melibatkan kemudahan transaksi, tidak perlu membawa uang tidak perlu membawa uang tunai atau uang fisik. Selanjutnya ada pelacakan transaksi. Nah, memungkinkan pelacakan transaksi secara digital untuk keperluan rekam jejak dan keamanan. Selanjutnya ada keamanan yang lebih tinggi. Risiko kehilangan atau pencurian uang tunai lebih rendah. Dan ada juga fleksibilitas pembayaran yang memungkinkan pembayaran online dan mobile yang lebih fleksibel. Lanjut ke pertanyaan nomor 13. Bagaimana perusahaan menarik pelanggan atau nasabahnya untuk menggunakan digital cash? Nah, perusahaan dapat menarik pelanggan untuk menggunakan digital cash dengan inisiatif finansial. Yaitu inisiatif finansial itu merupakan menawarkan diskon atau cashback khusus untuk transaksi menggunakan digital cash. Ada juga program loyalty, yaitu memberikan program loyalitas atau reward untuk penggunaan digital cash secara berkelanjutan. Selanjutnya ada kemudahan penggunaan, yang pastinya memastikan antarmuka dan proses pembayaran digital mudah digunakan. Ada juga terakhir promosi khusus, yaitu mengadakan promosi atau konten yang spesifik untuk penggunaan digital cash. Lanjut ke pertanyaan nomor 14. Apa peran autentikasi dua faktor dalam peningkatan keamanan transaksi e-commerce? Nah, autentikasi dua faktor memiliki peran kunci dalam peningkatan keamanan transaksi e-commerce. Yang pertama ada verifikasi tambahan, yaitu mengharuskan pengguna memberikan dua bentuk identifikasi sebelum mengakses atau melakukan transaksi. Selanjutnya ada perlindungan dari pencurian identitas, yaitu mengurangi risiko akses tanpa izin oleh pihak yang tidak sah. Selanjutnya ada keamanan ganda, yaitu menambahkan lapisan keamanan yang signifikan. Nah, bahkan jika satu faktor keamanan dikompromikan. Lanjut ke pertanyaan nomor 15. Bagaimana mencegah serangan phishing dalam konteks e-commerce? Nah, mencegah serangan phishing dalam e-commerce melibatkan langkah-langkah seperti edukasi pengguna, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan dan pelanggan mengenai cara mengenali serangan phishing. Ada juga filter email, yaitu menggunakan filter email yang canggih untuk mendeteksi dan menghentikan email phishing sebelum mencapai pengguna. Ada juga autentikasi dua faktor, yaitu yang menerapkan autentikasi dua faktor untuk menambahkan lapisan perlindungan tambahan. Lanjut ke pertanyaan nomor 16. Sistem keamanan e-commerce dijebol atau dihack. Apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Nah, jika sistem e-commerce dijebol, tindakan yang harus diambil meliputi pemulihan cepat, yaitu memperbaiki celah keamanan dengan cepat untuk menghentikan akses yang tidak sah. Yang kedua, pemberitahuan kepada pengguna, yaitu memberitahu pengguna tentang potensi risiko dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Yang ketiga ada audit keamanan, yaitu melakukan audit keamanan menyeluruh
untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kerentanan. Dan yang keempat ya, itu peningkatan keamanan. Meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah serangan serupa di masa mendatang. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 17. Apa saja yang harus diuji coba oleh divisi R&D dalam paket aplikasi dijual? Nah, divisi R&D sebelum menjual paket aplikasi sebaiknya melakukan uji coba terhadap satu, keamanan aplikasi. Nah, kita harus memastikan bahwa aplikasi tahan terhadap potensi serangan dan kebocoran data. Yang kedua, kinerja aplikasi, yaitu menguji responsivitas dan kecepatan aplikasi dalam kondisi penggunaan nyata. Yang ketiga ada kompatibilitas, yaitu memastikan aplikasi dapat beroperasi di berbagai perangkat dan sistem operasi. Yang keempat ada pemulihan bencana. Nah, menguji kemampuan pemulihan setelah kegagalan atau bencana. Yang kelima ada fungsionalitas, yaitu memverifikasi bahwa semua fitur dan fungsi bekerja sesuai spesifiknya. Kita lanjut ke nomor 18. Bagaimana sih strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi pertumbuhan pengadaan software e-commerce yang sedemikian pesat? Nah, untuk strategi untuk menghadapi pertumbuhan pengadaan software e-commerce yang pesat, yaitu melibatkan pertama, skalabilitas infrastruktur. Nah, yaitu membangun infrastruktur yang dapat diubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada peningkatan keamanan, yaitu memperkuat langkah-langkah keamanan untuk melindungi data dan transaksi. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi, yaitu mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keempat ada pelatihan karyawan, yaitu menyediakan pelatihan yang cukup bagi karyawan yang mengelola pertumbuhan tersebut. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 19. Apa saja faktor-faktor atau aspek-aspek yang harus menjadi pertimbangan utama bagi para pengambil keputusan sebelum membeli atau membuat paket aplikasi? Nah, faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan sebelum membeli atau membuat paket aplikasi meliputi keamanan. Kenapa sih keamanan? Yaitu kita untuk memastikan tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna. Selanjutnya ada kinerja, yaitu untuk menilai responsivitas dan kinerja aplikasi di bawah beban pengguna yang tinggi. Selanjutnya ada kemudahan penggunaan, yaitu memastikan antarmuka pengguna yang intuitif untuk pengalaman pengguna yang baik. Selanjutnya ada integrasi, yaitu kemampuan untuk terintegrasi dengan sistem dan aplikasi lain yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya ada biaya total kepemilikan, yaitu biaya pengembangan pemeliharaan dan dukungan. Lanjut ke nomor 20. Apakah kita harus menggunakan e-payment? Nah, keputusan untuk menggunakan e-payment harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan bisnis dan preferensi pelanggan. Yaitu keuntungan e-payment melibatkan kemudahan transaksi, pelacakan yang lebih baik, dan efisiensi operasional. Namun, perusahaan harus mempertimbangkan tingkat adopsi pelanggan dan keamanan transaksi. Baik, kita lanjut ke nomor 21. Dalam menghadapi masalah integritas data dan penipuan dalam e-commerce, bagaimana machine learning dan analitik data dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan? Nah, yang pertama ada machine learning untuk deteksi pola. Algoritma machine learning dapat mempelajari pola transaksi normal dan mendeteksi perbedaan atau anomali yang mencurigakan. Selanjutnya ada analitik data untuk profil pengguna, yaitu analisis data pengguna dapat membentuk profil perilaku pelanggan dan mendeteksi perubahan yang signifikan. Selanjutnya ada sentimen analisis, itu untuk menganalisis sentimen pelanggan melalui data transaksi untuk mengidentifikasi indikasi penipuan. Selanjutnya ada sistem pendeteksian intrusi. Untuk menggunakan sistem pendeteksian intrusi, yaitu untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam waktu nyata.
Dan selanjutnya ada kombinasi data, itu untuk mengintegrasikan berbagai sumber data untuk analisis yang lebih holistik dan akurat. Nah, dengan memanfaatkan kombinasi teknik ini, perusahaan dapat memperkuat keamanan mereka dan mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan lebih efektif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.